Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjan Harunisa. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah Kayu Agung yang berjudul Sejarah Perahu Kajang atau Biduk Kajang. Biduk Kajang atau Perahu Kajang mulai ada di perairan Sungai Komering pada abad 18, tepatnya tahun 1829. Adanya perahu kajang ini dilatar belakangi oleh tuntutan perekonomian keluarga dan juga simbol tanggung jawab kepala keluarga dalam menghidupi anak istrinya. Pada tahun 1820, daerah Kayu Agung kedatangan sebuah keluarga dari suku Bugis Sulawesi. Keluarga tersebut mempunyai seorang anak gadis yang konon alkisahnya si anak gadis tersebut sudah berusia 16 tahun. Di Dusun Kedaton ada sebuah keluarga dari keturunan keluarga Seriang Kuning yang dikenal sebagai sosok perempuan sakti. Kepala keluarga itu bernama Ismail. Dia punya 5 orang anak. Anak sulungnya adalah laki-laki yang bernama Bustan, usianya 24 tahun. Bustan mempersunting putri suku Bugis tersebut yang bernama Mariam Pane. Secara adat Kayu Agung, anak putra tertua adalah mutlak sebagai ahli waris keluarga yang sekaligus peranannya bertanggung jawab pada keluarga baik perlindungan maupun ekonomi keluarga baik orang tuanya maupun adik-adiknya selama masih belum menikah. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, Bustan harus memiliki mata pencaharian tetap. Kedua orang tua mereka, Pak Ismail dan besannya dari suku Bugis kompromi mencarikan jalan sebagai mata pencaharian Bustan. Karena besan Pak Ismail orang Bugis, dia membuat ide agar menantunya dapat menguasai perairan Sungai Komering. Pak Ismail juga membuka suara bahwa sebagai putra tertua, anaknya harus mencari di perantauan. Terpikir oleh Pak Ismail apa mata pencaharian putranya. Kesimpulannya, Bustan disuruh membawa barang dagangan berupa gerabah kerajinan masyarakat setempat sejak turun-menurun. Gerabah itu dijual dengan sistem barter, karena pada masa itu belum beredar mata uang rupiah. Karena perjalanan berdagang itu membutuhkan waktu berminggu, bahkan berbulan, dan tidak jarang memakan waktu bertahun, di perantauan hidup di perahu. Untuk melindungi kehidupan di perahu dari pengaruh panas dan hujan, maka perahu tersebut diberi atap dari daun nipah yang disusun sisir pisang, yang dalam istilah bahasa Kayu Agung itu disebut kajang. Dalam perahu tersebut diberi sikat sebagai tempat tidur yang disebut doang tuoi. Dibentuknya sikat kamar tersebut dikarenakan Bustan tidak hidup sendirian tetapi dia membawa istrinya. Bustan dan istrinya menjadikan perahu beratap ranjangan nipah tersebut sebagai rumah huni. Mereka berdagang selalu singgah dari dusun ke dusun, bahkan sampai ke Sungai Lematang. Mereka hidup di perairan menukarkan gerabah. Jika mereka pulang ke kampung, yang mereka bawa adalah berupa padi, beras, ubi rambat, ubi jalar, dan sebagainya. Di latar belakangi Alkisah inilah, maka perahu yang mereka tempati itu sebagai rumah hanyut. Karena beratap nipah yang dibentuk susun sirah, yang identik disebut kajangan, maka disebut sebagai biduk kajangan. Sehingga disimpulkan namanya biduk kajang. Sejak itulah penduduk mengikuti jejak kehidupan keluarga Bustan untuk merantau mencari kehidupan demi perekonomian keluarga. Masyarakat Kayu Agung terutama yang hidup di pinggiran Sungai Komering, mulai dari Kayu Agung asli, Perigi, Kutaraya, Kedaton, dominan mereka mencari kehidupan di perantauan dengan menghuni perahu kajang. Inilah sekilas sejarah Biduk Kajang yang saat ini dijadikan sebagai ikon Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Suatu pagi, Kampung Kedaton mengadakan keramaian. Di sebuah rumah pinggir sungai sedang berlangsung acara ijab kabul.
Bustan, putra sulung dari Puyang Ismail, mempersunting perempuan keturunan Bugis yang juga masih ada hubungan darah dengan leluhur Seriang Kuning. Putri Bugis tersebut bernama Mariam Paneh. Pasangan pengantin antara Bustan dan Mariam Paneh tersebut terkesan anggun dan agung. Setelah hidup rumah tangga, Pak Ismail, orang tua Bustan, selalu dirundung kebingungan. Dia bingung melihat Bustan, putra sulungnya yang tidak memiliki mata pencaharian tetap. Ibunya Bustan mempunyai keahlian membuat gerabah dari bahan tanah liat berupa peralatan dapur yang meliputi mulai dari tungku masak yang disebut orang kayu agung koan, piring makan yang disebut ponai, menyimpan air minum bersih yang disebut guntung. Ada lagi bentuk lain yang berupa mangkuk kecil yang sering digunakan para petani lahan perkebunan karet dan juga bangsa Cina untuk menyepuh emas dan perak. Benda tersebut identik dinamakan cibie. Suatu hari, Pak Ismail mengundang besannya dan beberapa tetua di dusun untuk memecahkan permasalahan putranya, Bustan. Di tengah pertemuan itu, salah satu tetua dusun membuka pembicaraan yang ditujukan pada Pak Ismail dan besannya. Puyang Mail, minta maaf sebelum aku meneruskan pembicaraan lebih jauh. Dia terdiam sejenak sambil menghirup air dingin dari kibu, sejenis gerabah yang memang diperuntukkan menyimpan air minum. Setelah dia merasa segar minum air dari kibu tersebut, tetua dusun itu meneruskan percakapannya. Puyang Mail dan juga Bungsu Kupang, nama besan Pak Ismail. Kalau menurut adat kebiasaan orang kayu agung ini, sangat tabu atau memalukan apabila anak lelaki tertua tidak mampu berbuat untuk mencari nafkah kehidupan. Ya, seperti Nak Bustan, dia anak tertua. Sudah 3 bulan ini kami perhatikan dia naik turun. Rumah tidak ada pencarian. Tetua dusun kembali meneguk air dari kibu minum. Pada keheningan itu juga Puyang Ismail membuka pembicaraan. Dindo Kupang, Puyang dusun, dan kamu sekalian yang ada di forum ini. Inilah masalah yang kusampaikan dalam tujuan mengundang kamu sekalian, karena aku merasa malu dengan sanak keluarga dan juga tetangga yang melihat putraku Bustan yang sampai sekarang belum mempunyai pekerjaan sebagai tanggung jawabnya terhadap keluarga. Aku merasa malu karena aku terkesan tidak mampu mengarahkan Bustan. Aku sadar bahwa sebagai orang yang hidup di tanah kayu agung seolah menolak adat tradisi. Aku sadar bahwa fungsi anak dituju kebutuhan ekonomi keluarga, tapi aku bingung apa mata pencaharian Bustan yang harus dilakukannya. Suasana hening sejenak, tetua dusun kembali membuka pembicaraan. Puyang Mail, kami lihat istrimu selalu berhubungan dengan penyadap karet dan pengusaha sepuh emas bangsa Cina yang sering kesini menukar emas dengan hasil gerabah yang dibuatnya. Alangkah baiknya gerabah itu dikelola oleh Bustan untuk diperdagangkan keluar masuk dusun. Di tengah pembicaraan itu, Bustan memberanikan diri membuka pembicaraan. Puyang tua dusun, ubakku, ubak mertuaku. Aku mohon maaf, aku usul Pak Tuo. Tapi rasanya aku tak sanggup keluar masuk kampung cuma membawa cibek. Pekerjaan Bunda bukan saja membuat cibek, Bunda juga membuat gerabah untuk keperluan rumah tangga. Alangkah baiknya gerabah yang Bunda buat itu saya barterkan keluar kayu agung. Tapi yang jadi pemikiran saya bagaimana membawanya. Bustan terdiam sambil memikirkan sesuatu. Di saat keheningan itu, Pak Kupang mertua Bustan membuka bicara. Benar juga kata Bustan. Alat transportasi darat tidak ada. Kita tempuh adalah melalui air. Bagaimana kalau gerabah itu dibawa menyusuri sungai? Kata Pak Kupang. Membawanya melalui sungai, berarti kita butuh rakit, kata Pak Ismail. Aku ada usul, kata Pak Kupang.
Bagaimana kalau Nanda Bustan kita suruh menjalani usaha ini dengan menggunakan transportasi air, tapi bukan bentuk rakit? Aku ada rencana membuatkan anak penentu kita sebuah rumah terapung di atas air. Maksudnya, biduk tetua dusun. Lalu bagaimana mengatasi hujan dan panas, Adinda? Oh iya, kita manfaatkan daun-daun nipah dan kita rangkai jadi atapnya, kata Puyang Ismail. Maksud Puyang Ismail berbentuk kajangan, kata tetua dusun. Puyang Ismail pun mengangguk. Akhirnya pembicaraan itu berlangsung lama. Demi mewujudkan tanggung jawab putra ahli waris keluarga, mereka sepakat membuatkan bustan sebuah perahu besar yang diberi atap lengkap dengan bilik kamar tidur, karena akan dipergunakan sebagai sarana membawa barang dagangan berupa gerabah sekaligus sebagai tempat tinggal berbulan-bulan dari sungai ke sungai. Selama 3 bulan lebih, keluarga Puyang Mail gotong royong membuatkan perahu untuk berniaga bagi anak menantunya. Setelah perahu terbentuk, Puyang Ismail kembali mengundang orang-orang kampung untuk menurunkan perahu dari tebing ke perairan Sungai Komering di depan rumah mereka. Begitu perahu sudah terapung di sungai, dilaksanakan upacara ritual terutama pelaksanaan keramas dan menghanyutkan sesajen berupa kue cucur, beras kuning, dan kue bugis. Tujuannya untuk menyelamati perahu agar tidak ada halang rintangan selama di perairan, dan juga membawa berkah sebagai sarana untuk berniaga. Orang-orang di sepanjang pinggiran sungai terpukau melihat benda terapung megah itu. Lalu di antara orang-orang kampung, ada yang nyeletuk mempertanyakan apa nama benda megah itu. Suatu hari Puyang Ismail kembali mengundang besannya Pak Kupang, keturunan suku Bugis dan tetua dusun, untuk memberi nama atau sebutan pada perahu itu. Oleh tetua dusun menyebutkan bahwa sebutan untuk perahu itu tersebut Benue Biduk, maksudnya rumah perahu. Tapi usul itu tidak disambut oleh suara banyak menerimanya. Muncul usul berikutnya dari Bustan Berdiri yang akan memakainya. Dia mengusulkan agar nama perahu tersebut Biduk Kajangan. Usul itu diterima, tapi masih disempurnakan oleh ayahnya, Puyang Ismail, yaitu Biduk Kajang. Hari itu, tepat pada tahun 1820 Masehi, disebutlah nama perahu itu Biduk Kajang. Biduk berarti perahu, sedangkan kajang adalah daun nipah. Inilah asal mula adanya perahu kajang di Kayu Agung, yang sekarang identik sebagai ikon Kabupaten Ogan Komering Ilir. Nah, itu tadi cerita dari daerah Kayu Agung yang berjudul Sejarah Biduk Kajang. Terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.